Jakarta kembali geger. Aksi brutal 5 anggota Ormas Ketripi, berjaya kelompok bertato berambut gondrong dan berseragam hitam terekam kamera saat mereka menghajar Simbah Darmo, tukang sol sepatu berusia 59 tahun yang bekerja keras demi sesuap nasi di pasar Tanah Abang. Hanya karena tak sanggup membayar uang keamanan, pria renta itu jadi sasaran kekerasan. Namun siapa sangka, salah satu pelaku adalah anak Pak RT. Dan kejadian ini langsung memicu reaksi cepat dari TNI Kopassus dan polisi Jakarta, memburu para pelaku hingga ke pelosok kota. Apa yang terjadi dalam perburuan 3 hari itu? Bagaimana nasib Simbah Darmo setelah tragedi ini viral? Saksikan kisah nyatanya yang menegangkan dan menginspirasi hingga akhirnya kebaikan menang. Jangan lupa untuk subscribe channel Alesia Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan tulis di kolom komentar dari kota atau daerah mana kalian menonton. Dukung terus cerita-cerita seru kami, dan pastikan tonton sampai habis, karena setiap detiknya penuh ketegangan dan makna. Jakarta, jam 5:30 pagi. Langit ibu kota masih dibalut warna kelabu. Menanti semburat jingga menembus kepadatan gudang-gedang tinggi, dan kabel-kabel listrik yang menggantung semrawut. Hiruk-pikuk kendaraan belum sepadat siang hari. Namun aroma kesibukan sudah mulai terasa di salah satu sudut pusat perbelanjaan terbesar, Sahaja Tenggara, Pasar Tanah Abang. Seorang lelaki tua tampak melangkah pelan di trotoar yang mulai ramai oleh pedagang membuka lapak. Namanya Simbah Darmo, usia 59 tahun. Tubuhnya kurus, rambut putihnya dibiarkan agak kekoken, wajahnya penuh kerutan. Namun matanya menyimpan semangat hidup yang tak mudah padam. Di pundaknya tergantung tas kain lusuh berisi semir, sikat, dan peralatan sol sepatu. Pekerjaan yang sudah ia lakoni selama lebih dari 2 dekade itu bukanlah kemewahan, tapi kehormatan bagi dirinya bekerja dengan tangan sendiri, tak meminta-minta, apalagi merampas hak orang lain. Setiap pagi, Mbah Darmo selalu menempuh perjalanan. Dari kontrakan sempitnya di bilangan Palmerah menuju Tanah Abang, kadang naik mikrolet, kadang jalan kaki jika uangnya tinggal cukup untuk makan siang. Tapi tak pernah sekalipun beliau mengeluh. Yang penting halal, begitu ucapnya tiap kali. Ditanya, di depan Blok F ia duduk sebentar di bangku semen sambil mengatur peralatan. Tangan tuanya mulai menyemir sepasang sepatu hitam milik salah satu pelanggan tetap seorang satpam toko pakaian grosir. Namun hari itu berbeda. Baru saja ia mengatur napas, datanglah 5 pria berjaket hitam dengan logo GRIB berjaya di punggungnya. Mereka datang dengan gaya mencolok, rambut gondrong, tubuh penuh tato, dan masing-masing menenteng helm motor sambil tertawa-tawa. Mbah Darmo menoleh sebentar, lalu kembali merapikan sepatunya. Tapi suara langkah mereka makin dekat. Yang paling depan bernama Andra, berusia sekitar 25 tahun, bertubuh besar, berkumis tipis dan sering mengaku komandan lapangan GRIB berjaya. Tanah Abang langsung berdiri di depan Simbah. "Hei, Mbah, minggu ini belum setor ya?" tanya Andra, senyum sinis di bibirnya. Simbah Darmo menatapnya pelan. "Maaf ya nak, belum ada rezeki hari ini. Pelanggan juga belum ada. Kalau besok ada, pasti saya kasih seperti biasa." Andra mengangguk, tapi bukan karena paham melainkan karena menahan amarah. Di belakangnya, 4 orang lain, Bayu, Vero, Ucok, dan Denny ikut tertawa kecil sambil memandangi Simbah seakan melihat kambing kurban. "Kalau semua pedagang ngomong kayak Mbah, kita makan apa?" potong Bayu sambil menendang keranjang semir milik Simbah hingga peralatan berserakan. Simbah terkejut. Ia buru-buru memunguti semir dan sikatnya. Tapi ucapan berikutnya malah jadi pemicu amarah tak terkendali. "Saya ini sudah hampir 60 tahun, nak. Tapi saya masih semangat nyari uang halal. Kalian masih muda, sehat, kuat. Kenapa malah minta-minta ke pedagang kecil? Harusnya kalian bisa kerja sendiri, buka jasa, dagang, apa kek. Jangan begini nak." Sejenak suasana diam, tapi bukan karena sadar melainkan karena merasa dihina. Bagi mereka, nasihat Simbah Darmo dianggap bentuk pelecehan. "Woi, lo ngajarin gue hidup?" bentak Vero. "Pikir lo siapa? Orang tua bau tanah," hardik Denny sambil mendorong tubuh Simbah hingga jatuh. Mbah Darmo tak sempat menghindar. Sikunya menghantam lantai, dan perih terasa di pinggangnya. Tapi ia tak membalas. Ia hanya memandangi mereka dengan tatapan yang bukan marah, tapi kecewa. Ucapan terakhir Simbah justru makin membakar amarah mereka. "Saya bilang ini demi kebaikan kalian, bukan buat ngatain." Tanpa aba-aba, Andra mengangkat kaki dan menendang punggung Simbah. Tubuh tua itu terhempas ke tiang besi. 4 lainnya ikut menghajar. Beberapa pedagang yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tampak ragu. Ada yang hendak membantu,
tapi urung karena takut. Ormas GRIB Berjaya memang dikenal tak segan mengintimidasi siapapun yang melawan mereka. Tapi di salah satu sudut atap toko, ada kamera CCTV yang mengarah langsung ke tempat kejadian. Tanpa diketahui para pelaku, aksi biadab mereka terekam jelas. Setelah puas menghajar, kelima preman itu meninggalkan Simbah Darmo yang tergeletak sambil tertawa dan berteriak ke arah pedagang lain. Ingat ya, jangan macem-macem. Minggu depan jangan lupa store. Beberapa warga langsung menghampiri Simbah. Seorang pedagang wanita bernama Bu Rani yang sehari-hari jualan daster murah membantu memapah beliau ke bangku. Mbah, sabar ya mbah. Kami nggak bisa bantu tadi. Takut. Tidak apa-apa, Nduk. Yang penting kamu selamat. Jawab Simbah pelan. Hari itu, Simbah pulang lebih awal. Luka di tubuhnya memang tak separah luka di harga dirinya. Tapi yang tidak ia tahu, video dari CCTV pasar telah disalin oleh Satpam dan diunggah ke media sosial oleh salah satu pedagang muda yang geram melihatnya. Beberapa jam kemudian, video itu viral di Twitter, Instagram, TikTok hingga Facebook. Potongan rekaman kekerasan terhadap Simbah Darmo menyebar dengan cepat. Rakyat Indonesia yang sudah lelah dengan premanisme jalanan langsung bersatu. Tagar Justice Simbah Darmo dan bubarkan ormas preman mulai naik di berbagai platform. Ribuan komentar bermunculan. Sebagian besar geram dan menuntut tindakan tegas. Netizen mulai menelusuri wajah-wajah pelaku. Beberapa mengenali mereka sebagai tukang parkir liar, pengawal lapak, dan bahkan salah satu di antaranya diketahui sebagai anak dari ketua RT setempat, Pak Haris. Malam itu, berita tentang Simbah Darmo masuk ke beberapa portal nasional. Dan tak butuh waktu lama, laporan resmi masuk ke Polsek Tanah Abang dan juga markas TNI, seorang perwira dari Kopassus. Letda Damar, yang sebelumnya pernah ditugaskan menangani premanisme di pasar, langsung turun tangan. Ini bukan cuma soal penganiayaan orang tua, ujar Letda Damar saat diwawancara. Ini soal mengembalikan rasa aman di ibu kota. Kami tidak akan diam. Di sisi lain, kelima anggota GRIB Berjaya mulai sadar bahwa nama mereka tersebar luas. Mereka buru-buru menghapus akun media sosial, mengganti tempat tinggal, dan menyebar kabar bohong bahwa mereka sedang keluar kota. Tapi perburuan baru saja dimulai. Mereka datang tidak dengan senjata, tapi dengan senyum dan atribut organisasi. Ormas GRIB Berjaya awalnya dikenal sebagai komunitas pemuda yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Baju hitam seragam mereka lengkap dengan tulisan GRIB Berjaya untuk rakyat di punggung. Terlihat hampir di setiap sudut Jakarta, terutama di pasar-pasar, terminal, dan jalanan kota. Pada awal kemunculannya, GRIB sempat dipuji. Mereka mengawal arus mudik, mengatur lalu lintas saat banjir, dan membantu mendirikan dapur umum. Tapi itu hanya topeng. Di balik seragam hitam itu, tersembunyi wajah-wajah rakus yang mengubah pengabdian menjadi pemalakan, dan kekompakan menjadi teror. Pasar Tanah Abang menjadi salah satu wilayah kekuasaan mereka. Andra, si komandan lapangan usia 25 tahun, dikenal oleh banyak pedagang sebagai sosok yang murah senyum, asalkan setorannya tidak telat. Bersamanya ada Bayu, Ferel, Ucok, dan Dini, kelompok inti yang bertugas memungut uang keamanan. Setiap hari Senin, mulai dari pukul 7 pagi, mereka berjalan mengitari blok-blok pasar. Tak ubahnya seperti petugas resmi, mereka membawa map kecil dan buku catatan, seolah mencatat sesuatu yang penting. Sebenarnya mereka hanya mencatat siapa saja yang sudah membayar dan siapa yang bandel. Bu Rani, penjual daster murah meriah, tahu betul caranya menghindari masalah. Bayar aja, walau sakit hati, katanya pada temannya suatu hari. Daripada lapak dibanting, dagangan dilempar. Uang yang diminta bervariasi. Tukang bakso harus menyetor Rp20.000 seminggu. Warung makan Padang kena Rp50.000. Pedagang pakaian bisa ditarik sampai Rp1.0000 jika terlihat ramai. Bahkan tukang parkir liar yang notabene bekerja sendiri pun harus numpang hidup pada GRIB dengan memberikan jatah harian. Tapi kasus paling ironis adalah saat mereka memalak tukang sol sepatu seperti Simbah Darmo. Demi Tuhan, aku ini kadang dapat cuma 15.000 seharian, kata Simbah pada seorang pedagang teh manis seminggu sebelum kejadian. Tapi tetap aku kasih 50.000 seminggu. Takut, Nduk, takut dipukul. Simbah tahu ketidakadilan itu. Tapi siapa yang bisa dilawan? Pedagang-pedagang kecil di Tanah Abang seperti hidup dalam dua dunia. Dunia yang terlihat aman di siang hari dan dunia yang penuh ketakutan di balik ketiadaan hukum. GRIB Berjaya menyebar seperti jamur. Tak hanya di Tanah Abang, tapi juga di daerah Manggarai, Pasar Minggu, bahkan hingga Cempaka Putih. Mereka berkendara dengan motor berknalpot bising, melaju ugal-ugalan dalam konvoi,
sambil memekikan yel-yel organisasi. Acara seakan-akan untuk bantuan sosial, membagikan sembako di depan kamera, memberikan nasi bungkus ke anak jalanan. Tapi begitu kamera mati, mereka kembali menjadi penagih liar. Salah satu kegiatan terbesar mereka adalah pengamanan paksa terhadap lapak pedagang baru. Kalau mau buka lapak di sini, harus lapor kita dulu, kata Farrell. Suatu waktu, biar aman, cuma 100.000 aja kok. Ada pula cerita dari Pak Hendra, pemilik warung makan Padang, yang beberapa kali diminta menanggung biaya buka puasa bersama ormas, katanya untuk masyarakat. Tapi yang makan ya mereka sendiri. Minta lauk rendang ayam 5 ekor. Gakbet pula, keluh Pak Hendra kepada wartawan. Setelah video pemukulan Simbah Darmo viral, di balik aksi-aksi mereka, ada sistem organisasi yang rapi. Pimpinan Geribi Jakarta adalah seseorang bernama Bang Rozi, pria misterius berusia 40-an, jarang muncul di depan umum, tapi punya pengaruh besar. Ia disebut-sebut punya koneksi ke beberapa politisi lokal dan pernah mendapat undangan acara kampanye. Tak heran jika banyak yang takut melawan. Bahkan beberapa polisi di wilayah itu terkesan menutup mata kalau ribut sama Geribi. Bisa bahaya, ujar salah satu petugas keamanan pasar yang minta namanya tidak disebut. Mereka tahu siapa yang lapor. Pernah ada pedagang lapor. Malamnya, lapaknya dibakar. Ketika video kekerasan terhadap Simbah Darmo viral, banyak warga kaget tapi tak sedikit pula yang merasa sudah waktunya. Video itu jadi seperti peluru pertama dalam peperangan melawan premanisme terselubung. Di sisi lain kota, 5 orang pelaku mulai gelisah. Andra dan teman-temannya menyadari wajah mereka tersebar di media sosial. Video rekaman CCTV memperlihatkan jelas wajah mereka menghajar seorang pria tua yang hanya mencoba bekerja. Netizen tidak memberi ampun. Lihat tuh, jagoan konvoy sekarang jadi tikus god, tulis akun @indokarofood. 1 orang tua lawan 5 preman. Malu kalian jadi lelaki, kata akun lain. Mereka tahu, cepat atau lambat aparat akan menciduk mereka, maka mereka memutuskan untuk menyebar. Bayu dan Farrell kabur ke rumah saudara di Bogor. Denny bersembunyi di kontrakan belakang rel Manggarai. Uco kembali ke rumah ibunya di Bekasi, berpura-pura sakit. Sementara Andra, yang paling dicari, malah pergi ke tempat paling tak terduga, rumah Pak RT Haris, ayah kandungnya sendiri. Pak RT Haris bingung dan panik. Ia tahu anaknya terlibat, tapi tak menyangka video itu akan membuat kasus ini nasional. Kamu, kenapa sih, Andra? Bentaknya saat Andra tiba-tiba masuk rumah malam-malam. Pak, tolong aku dikejar polisi, jawab Andra, wajahnya pucat. Pak RT Haris, selama ini dikenal sebagai tokoh masyarakat, kini berada dalam dilema besar antara melindungi anak atau menyerahkan keadilan. Di luar sana, masyarakat menuntut keadilan untuk Simbah Darmo. Mereka menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar penangkapan. Mereka ingin perubahan hari itu. Simbah Darmo tidak bekerja, tubuhnya masih memar, kakinya bengkak, tapi semangatnya tak padam. Ia duduk di teras kontrakan mungilnya sambil menonton berita di televisi kecil. Wajahnya yang keriput tersenyum saat melihat tayangan tentang dukungan masyarakat untuk dirinya. Terima kasih, kalian semua orang baik, gumamnya pelan. Di luar rumahnya, puluhan karangan bunga berisi dukungan terus berdatangan dari komunitas ojol, mahasiswa, bahkan anak-anak muda yang tak mengenalnya langsung, tapi ikut merasa perih melihat ketidakadilan itu. Hari itu, Jakarta tidak hanya marah, Jakarta mulai bergerak. Langit Jakarta pagi itu tampak murung. Awan-awan kelabu menggantung rendah seakan ikut menahan napas, menunggu datangnya badai yang selama ini hanya berbisik di lorong-lorong kota. Pukul 06.00 WIB, markas kecil Kopassus di Cijantung mulai sibuk. Sejumlah prajurit berseragam lengkap sudah berkumpul di ruang briefing. Di layar besar, terpampang wajah 5 orang anggota Ormas Geribi Berjaya yang terlibat pemukulan terhadap Simbah Darmo. Wajah mereka tertangkap kamera CCTV dengan sangat jelas, dan kini menjadi buruan utama. Letnan 2 Andika, perwira muda yang baru ditugaskan untuk membantu operasi bersama Polri, berdiri di depan layar. Matanya tajam dan penuh tekad. Hari ini, kita tidak hanya menangkap preman, kita memulihkan kepercayaan masyarakat. Kita tunjukkan kalau negara tidak tidur saat rakyat kecil ditindas. Sementara itu, di markas Polres Jakarta Pusat, Komisaris Raka, Kepala Satuan Reserse, menerima laporan intelijen 2 pelaku, Bayu dan Farrell, terdeteksi bersembunyi di rumah kontrakan kakak mereka di Bogor. Sedangkan Denny sudah bergerak ke utara Jakarta, berpindah-pindah tempat di sekitar kawasan Ancol,
Ucok masih belum terlacak, dan yang paling sulit Andra, sang pemimpin kecil dari kelompok itu hilang begitu saja di Tempot Lane. Rumah Pak RT Haris di kawasan Tanah Abang terasa tegang. Andra, anaknya, sejak kemarin malam sembunyi di kamar belakang. Ia belum mandi, belum makan, hanya berbaring memeluk ponselnya. Wajahnya murung, matanya merah. Andra, kamu mikir kemana sih? Ini bukan urusan kecil, kata Pak RT Haris dengan nada getir. Andra menunduk. Ia tahu ayahnya benar, tapi rasa takut menelannya bulat-bulat. Kita cuma minta uang keamanan, Pak. Semua ormas juga gitu, jawabnya lemah. Tapi kamu mukul orang tua. Simbah Darmo itu bisa sebaya kakekmu. Pak RT Haris berjalan mondar-mandir. Ia tak hanya marah sebagai seorang ayah, tapi juga malu sebagai ketua RT yang selama ini berusaha menjaga nama baik wilayahnya. Ia tahu sebentar lagi aparat akan sampai ke rumah ini. Tapi satu sisi batinnya masih berharap keajaiban. Namun keajaiban tidak datang. Yang datang justru 3 mobil hitam, berhenti diam di ujung gang. Tanpa suara sirina, tanpa banyak kata. Dari dalam mobil, keluar beberapa anggota Kopassus dan polisi bersenjata lengkap. Letda Andika memimpin sendiri. Ketika pintu rumah diketuk dan dibuka, Pak RT Haris hanya bisa pasrah. Silakan masuk, Pak. Anak saya di dalam. Dia siap bertanggung jawab. Andra tak melawan. Ia hanya berdiri, tangan diangkat, bibir gemetar. Maaf, Pak, saya salah. Penangkapan itu menjadi titik balik. Dalam waktu 24 jam, keempat pelaku lainnya juga berhasil ditangkap. Bayu dan Ferol ditangkap di Bogor tanpa perlawanan. Denny sempat mencoba kabur lewat atap rumah susun, tapi gagal. Ucok yang merasa tak aman, justru menyerahkan diri ke polsek terdekat. Setelah kelima orang itu diamankan, konferensi pers digelar oleh Polri dan TNI di halaman Polda Metro Jaya. Wartawan dari berbagai media sudah berkumpul. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Rudi, berdiri di depan mikrofon, didampingi Letda Andika. Kami ingin sampaikan bahwa kelima pelaku telah ditangkap. Terima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan informasi yang diberikan. Negara hadir untuk melindungi warganya, terutama yang paling lemah. Lalu giliran Letda Andika berbicara. Kami dari TNI mendukung penuh pemberantasan premanisme yang berkedok organisasi masyarakat. Tidak ada tempat bagi kekerasan dan pemalakan di negeri ini. Kami akan terus bekerja sama dengan aparat hukum untuk memastikan Jakarta dan Indonesia lebih aman. Sorakan tepuk tangan menggema. Netizen langsung membanjiri media sosial dengan komentar dukungan. Keren, negara nggak tinggal diam. Simbah Darmo pahlawan sejati. Hukum mereka seberat-beratnya. Sementara itu, Simbah Darmo masih dirawat di rumah kontrakannya. Kakinya belum sembuh betul. Tapi berita penangkapan para pelaku memberinya kekuatan baru. Hari itu, rumah kontrakan Simbah tak sepi. Sejumlah pemuda datang membawa sembako, uang bantuan, bahkan satu set perlengkapan sol sepatu baru. Tiant, mereka ada organisasi ojek online, komunitas mahasiswa hukum, bahkan pengusaha muda yang merasa terinspirasi oleh Simbah. Sampean bukan cuma tukang sol, Mbah, sampean simbol perlawanan, kata seorang mahasiswa dari UI. Simbah tersenyum, menahan air mata. Aku cuma kerja, Nak. Gak nyangka bisa sampai kayak gini. Sebulan setelah kejadian itu, kondisi pasar Tanah Abang mulai berubah. Tidak kaedah logis setoran wajib dari Jeribi. Tidak ada lagi pemuda gondrong berbaju hitam mengitari lapak. Sebagai gantinya, petugas keamanan resmi dan beberapa anggota Babinsa rutin berkeliling. Kehidupan terasa lebih tenang. Para pedagang bisa berjualan tanpa rasa takut. Anak-anak muda mulai membuat komunitas baru yang banner-banner bergerak untuk kebaikan. Sementara itu di sel tahanan, Andra dan kawan-kawannya mulai menjalani proses hukum. Mereka dikenakan pasal pemerasan, penganiayaan, dan tindak kekerasan terhadap warga. Hukum akan berbicara, dan masyarakat tak sabar melihat keadilan ditegakkan. Suatu sore, Simbah Darmo kembali ke tempat biasa. Ia bekerja depan Blok F Pasar Tanah Abang. Pedagang dan pembeli menyambutnya hangat. Mbah, balik lagi! Wah, sepatuku kotor nih, Mbah. Nunggu sampai jenengan sembuh. Simbah tertawa, lalu mengeluarkan sikat, kain, dan semir barunya. Ayo, tak bikin sepatu kalian mengkilap. Gaya harapan baru Jakarta, ucapnya penuh semangat. Sambil menyemir sepatu, Simbah menatap langit yang sore itu cerah. Tak ada lagi awan kelabu, tak ada lagi ketakutan. Ia tahu hidup masih keras, tapi kini ia tak merasa sendirian. Di balik usia senja, Simbah Darmo berhasil menjadi nyala kecil di tengah kegelapan kota. Sebuah nyala yang tak padam dan justru membakar semangat ribuan orang untuk bangkit dan melawan ketidakadilan. Hari-hari pasca kejadian pemukulan Simbah Darmo menjadi titik balik bagi masyarakat kecil di Tanah Abang.
tidak hanya membuka mata warga tentang pentingnya keberanian, tetapi juga menjadi pemicu bagi aparat keamanan untuk menertibkan preman-preman jalanan yang berkedok organisasi masyarakat. Namun yang paling mencolok dari semua perubahan itu adalah kebangkitan harapan dari para pedagang kaki lima. Mereka yang dulu hanya bisa pasrah dan menunduk saat dimintai uang keamanan, kini mulai berani menyuarakan haknya. Pagi itu, suasana pasar Tanah Abang berbeda. Para pedagang menggelar karpet kecil, membentuk lingkaran di sekitar Simbah Darmo, yang duduk dengan santai, memakai kaos putih dan celana panjang kain lusuh. Namun sorot matanya tetap tajam, semangatnya tetap menyala. Terus terang saya nggak pernah niat jadi tokoh, kata Simbah pelan sambil mengoleskan semir hitam ke sepatu pelanggan. Saya cuma nggak mau kalah sama hidup. Seorang pedagang pakaian bernama Mbak Yani mengangguk. Tapi Mbah jadi lambang semangat buat kami. Dulu saya takut, tiap minggu harus setor 100.000 ke mereka. Padahal jualan kadang sepi. Sekarang udah nggak ada lagi kan? Tanya Simbah sambil tersenyum. Alhamdulillah, sejak kejadian itu, gak ada yang berani minta-minta lagi. Mereka semua sepakat. Ini saatnya membentuk komunitas pedagang mandiri. Komunitas yang saling membantu, saling melindungi, dan punya jalur komunikasi resmi dengan keamanan, baik dari polsek setempat maupun Babinsa. Pak Edi, pensiunan tentara yang kini berjualan minuman, dipercaya menjadi koordinator. Kita nggak usah pakai kekerasan, tapi kita harus kompak. Kalau ada yang datang minta-minta, langsung lapor, seru Pak Edi. Di tempat lain, Letda Andika bersama Komisaris Raka melakukan evaluasi bersama di kantor polisi. Mereka ingin memastikan penangkapan GRIB Berjaya bukan hanya jadi berita seminggu, lalu dilupakan. Premanisme bisa tumbuh lagi. Pak, kalau kita nggak terus pantau, ujar Andika sambil menunjuk peta titik rawan, kita bentuk tim patroli gabungan, jawab Raka. TNI, Polri disub. Malam minggu, kawasan rawan konvoi, semua wajib steril. Dan yang penting, edukasi. Kita harus masuk ke sekolah-sekolah, komunitas pemuda. Tunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan dari intimidasi, tapi keberanian untuk bekerja dan bermimpi. Tambah Andika, kabar tentang keberanian Simbah Darmo juga sampai ke telinga seorang pengusaha muda bernama Ilham Santosa, pendiri startup layanan kebersihan sepatu-sepatu kinclong. Terinspirasi kisah Simbah, ia langsung datang ke pasar Tanah Abang. Simbah, sapa Ilham dengan hormat. Saya dengar kisah Mbah dan saya tergerak. Saya ingin tawarkan Mbah jadi mentor untuk program pelatihan kami bagi pemuda. Simbah mengerutkan dahi. Mentor? Saya ini cuma tukang sol, Mas. Just do it. Kami ingin anak-anak muda belajar langsung dari orang yang kerja keras, jujur dan berani. Kami akan undang Mbah ke workshop rutin. Bayarannya insya Allah layak. Simbah tak mampu menolak. Dulu ia dianggap remeh, dipukul karena tak bisa setor uang. Kini ia diminta berbagi ilmu kepada generasi muda. Sore itu, Simbah menghadiri acara pelatihan pertama di ruang komunitas sepatu kinclong di Bilangan Cikini. Ruangan kecil itu penuh dengan pemudi-pamudi berambut biru, berjaket komunitas, dan mata berbinar. Bah, caranya bedain kulit asli sama sintetis gimana? Bah, kalau sepatu kena lumpur, bersihinnya mulai dari mana? Mbah, semir yang bagus merek apa? Simbah menjawab semua dengan sabar, sambil sesekali menyisipkan pesan moral. Semir itu kayak hidup, nak. Harus sabar, pelan, ulangi terus sampai mengkilap, tapi jangan terlalu keras. Nanti malah rusak. Para peserta tertawa dan mencatat. Mereka belajar bukan cuma teknik, tapi juga filosofi dari seorang pria tua yang pernah dihina karena miskin, tapi kini dihormati karena nilai hidupnya. Di tengah harapan yang tumbuh, seorang wartawan TV nasional, Ayu Saraswati, datang meliput. Ia membuat program dokumenter bertajuk Pejuang Jalanan, Simbah Darmo, dan Harapan Jakarta. Dalam wawancaranya, Simbah hanya berkata pelan, "Saya ini nggak hebat, Mbak. Saya cuma nggak pengen dihina karena miskin. Saya pengen cucu saya nanti lihat kalau kakeknya bukan pengecut." Dokumenter itu viral. Tayangan YouTube Naya menembus jutaan penonton. Banyak yang mengirim bantuan, ada yang dari Aceh, Papua, bahkan luar negeri. Tak sedikit pula yang datang langsung ke Tanah Abang hanya untuk melihat langsung. Simbah legenda, namun tidak semua menyambut perubahan ini dengan sukacita. Beberapa ex-anggota Ormas GRIB Berjaya yang tidak ditangkap mulai mencoba berkumpul kembali di wilayah lain. Mereka menganggap penangkapan 5 anggota itu sebagai penghinaan. Jangan mau kita diniokinjak kayak gini. Kita harus tunjukkan kalau GRIB belum mati, teriak Rengga, mantan wakil ketua GRIB Jakarta Selatan.
Namun, upaya bangkit mereka cepat tercium. Polisi dan intelijen sudah menanam banyak mata di lapangan. Dalam waktu singkat, markas kecil mereka di pasar Minggu digerebek, tak ada perlawanan berarti. Mereka dibawa dan dibina. Sebagian besar akhirnya menyerah dan berjanji tak mengulanginya. Logi, beberapa bahkan diajak ikut pelatihan kewirausahaan oleh Dinas Sosial. 1 bulan kemudian, sebuah acara besar digelar di lapangan Tanah Abang. Festival Pedagang Bersatu. Acara ini diisi bazar, lomba bersih sepatu, talk show inspiratif, dan penghargaan kepada tokoh lokal yang menginspirasi. Tepuk tangan menggema ketika Simbah Darmo dipanggil naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Pejuang keteguhan hati rakyat. Ia berdiri dengan kaku, mengenakan batik pinjaman dan celana kain bersih. Di tangannya, plakat kecil berkilauan. Terima kasih, saya nggak biasa pidato, tapi saya cuma mau bilang, kalau kita jujur dan kerja keras, Tuhan pasti lihat. Dan kalian semua, jangan mau ditekan orang yang cuma bisa minta, bukan kerja. Ucapnya sambil terbata-bata. Tiba-tiba, ratusan pedagang berdiri. Serentak mereka meneriakkan nama Simbah. Simbah! 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 Air mata Simbah mengalir, tangannya gemetar saat mengangkat plakat ke udara. Hari itu, Simbah bukan hanya seorang tukang sol. Ia adalah simbol kekuatan orang kecil yang mampu mengguncang sistem. Langit Jakarta sore itu mendung, seolah turut menyimpan rasa gelisah. Meski perayaan kemenangan kecil telah dirayakan di Tanah Abang, namun di tempat lain, api dendam masih berkobar diam-diam. Para sisa anggota Gribi Berjaya yang belum tertangkap mulai menyusun langkah baru. Mereka tidak terima harga diri mereka dan diinjak oleh seorang lelaki tua bernama Simbah Darmo. Di sebuah warung kopi sempit, kawasan Jembatan 5, 5 pemuda berambut gondrong dan bertato duduk melingkar. Di antaranya, Rangga, yang dulunya adalah tangan kanan Ketua GRIB wilayah Jakarta Selatan, berbicara dengan nada dingin. Gua nggak bakal tinggal diam, lihat aja tuh orang tua. Sekarang malah jadi selebriti. Kita yang dihina, dipenjara, dipukul-pukul. Gua nggak terima. Ucok, yang duduk di sampingnya sambil memelintir rokok, menyahut, tapi sekarang polisi dan TNI makin gencar. Nggak bisa sembarangan. Lagi? Enggak. Justru itu, kita bukan mau balik jadi preman, kata Rangga sambil menepuk meja. Kita bangkit, tapi bukan sebagai jiribi. Kita bangkit untuk balas dendam dengan cara lain. Kayak gimana? Tanya Ucok ragu. Rangga menyeringai. Kita bikin provokasi, kita sebar video lama, bikin chaos, bikin orang percaya kalau Simbah Darmo cuma alat polisi. Kita buat publik nggak percaya lagi sama narasi mereka. Dan malam itu, dimulailah operasi digital kotor yang mengancam kebenaran. Keesokan harinya, media sosial tiba-tiba dibanjiri video rekayasa. Potongan video lama Simbah Darmo yang sedang berdialog dengan petugas keamanan, diedit agar tampak seperti sedang menerima amplop. Judul-judul clickbait menyebar cepat. Simbah Darmo dibayar polisi, rakyat ditipu, toko legend, atau boneka negara. Meski banyak yang meragukan, sebagian masyarakat yang awam mulai bimbang. Bahkan beberapa pedagang di Tanah Abang mulai merasa takut. Jangan-jangan, Mbah Darmo memang dipakai polisi buat nutupin preman-preman lain, bisik salah satu pedagang makanan kecil. Kekacauan informasi mulai terasa. Sementara itu, komisaris, Raka, dan Letda Andika bergerak cepat. Mereka paham ini bukan sekadar keonaran biasa. Ini adalah perang informasi. Mereka pun menghubungi unit siber Mabes Polri. Video itu hoax, sudah kami cocokkan timestamp-nya. Kami akan rilis klarifikasi, ujar kepala unit siber. Namun, Andika punya ide lain. Saya minta satu permintaan. Biarkan kami bawa Simbah Darmo ke program live talk show nasional. Biar publik lihat wajah jujurnya secara langsung. 3 hari. Kemudian, Simbah Darmo diundang ke acara TV populer Indonesia Bicara. Di studio mewah itu, Simbah duduk berdampingan dengan Komisaris Raka. Sementara wartawan Ayu Saraswati memandu acara. Selamat malam Pak Darmo. Sekarang Bapak jadi viral. Tapi ada sebagian yang bilang, Bapak dibayar polisi untuk menjatuhkan ormas tertentu. Apa tanggapan Bapak? Simbah menatap ke kamera lalu menanduk. Ia menghela napas pelan. Saya ini cuma tukang sol sepatu, Mbak. Saya nggak ngerti internet, apalagi edit video. Tapi saya tahu satu hal. Saya dipukul karena saya nggak bisa bayar. Saya dihina karena saya kerja jujur. Kalau sekarang, saya dibantu polisi. Itu bukan karena saya dibayar, tapi karena mereka juga ingin Jakarta aman. Tiba-tiba, layar besar di studio menampilkan video asli yang belum diedit. Terlihat Simbah hanya menerima air mineral dari petugas, dan amplop yang dituduhkan ternyata adalah kantong berisi semir sepatu. Tepuk tangan membahana di studio. Komentator online pun banjir dukungan.
Fakta sudah bicara, rakyat kembali percaya. Namun belum selesai, ancaman lain datang. Malam itu, Simbah mendapat kabar bahwa lapak kecil milik Mbak Yani, salah satu pedagang yang dulu paling vokal mendukung Simbah, dibakar orang tak dikenal. Api melalap habis dagangan kainnya. Mbiok Yani shock, menangis di depan reruntuhan lapak. Di dekatnya, ada tulisan dicoret-coret di dinding pasar, "Jangan ikut-ikutan jadi pahlawan. Siapapun bisa kami bakar." Berita ini menyulut kemarahan luas. Polisi langsung bergerak, TNI turun tangan, warga bersatu. Tapi satu hal jelas, para pengecut itu belum menyerah. Di markas kecil polisi, penyelidikan terus berjalan. Berbekal rekaman CCTV dan pelacakan IP akun penyebar hoak, tim gabungan Polri akhirnya mengendus keberadaan Rangga dan kelompoknya di sebuah rumah kos kawasan Kalideres. Operasi dilakukan dini hari. Tim menyergap dengan senyap. Outside, didobrak, Rangga dan Ucok sempat mencoba melawan. Tapi dengan sigap, Letda Andika melumpuhkan mereka. Pistol genggam disita. Laptop dan ponsel dibawa sebagai barang bukti. "Selesai sudah," ujar Raka sambil memborgol Rangga. "Jakarta bukan tempat bagi pengecut seperti kalian." Pagi harinya, berita penangkapan menyebar cepat. Media nasional menyorot keberhasilan aparat dalam mengungkap dalang penyebar hoaks dan pembakaran lapak Simbah Darmo, yang pagi itu tetap berjualan seperti biasa, disambangi oleh puluhan warga dan pelanggan baru. "Ini buat Simbah," ujar seorang remaja sembari memberikan sepasang sepatu lusuh. "Bisa kinclong nggak, Mbah?" Simbah tersenyum. "Bisa, Nak. Semua bisa kinclong asal sabar." Digosok terus. Sebulan kemudian, Dinas UMKM DKI Jakarta meresmikan program pelatihan Sol Mandiri yang terinspirasi dari Simbah Darmo. Program ini ditujukan untuk memberdayakan pemuda rawan terjerumus ke jalan premanisme. Beberapa ex-anggota JIRIBI yang bertobat ikut serta sebagai peserta. Mereka belajar menyemir, menjahit, dan memperbaiki sepatu bukan hanya untuk mencari penghasilan, tapi juga mengubah arah hidup. Dan di ujung acara peluncuran program, Simbah kembali naik ke atas panggung. "Kecil, saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya percaya Tuhan itu adil. Orang jahat bisa kuat, tapi kebaikan itu abadi. Keadilan mungkin tidur, tapi dia nggak pernah mati." Sontak seluruh hadirin berdiri. Air mata haru meleleh. Hari itu, di Jakarta yang penuh hiruk-pikuk dan cerita kelam, satu hal kembali diyakini, kebaikan akan selalu menang. Pagi itu, Jakarta kembali menggeliat dalam kesibukan. Namun di balik layar rutinitas, satu kenyataan belum terbongkar. Ada sosok berseragam yang bermain dua wajah. Sosok yang selama ini seolah menjadi pelindung masyarakat, ternyata menyimpan bara dendam kepada Simbah Darmo dan aparat penegak hukum. Namanya Bribka Arwan, seorang anggota kepolisian sektor Tanah Abang. Ia dikenal ramah, rajin, dan sering terlihat ikut patroli bersama petugas gabungan. Namun, siapa sangka, Bribka Arwan dayam-dayam memiliki hubungan darah dengan salah satu pentolan JIRIBI Berjaya Rangga, yang baru saja ditangkap dan menjadi sorotan nasional. Arwan adalah sepupu Rangga dari pihak ibu. Mereka tumbuh bersama di kampung. Hanya berbeda jalan hidup. Rangga jadi preman, Arwan masuk akademi. Namun di balik seragam coklatnya, Arwan menyimpan loyalitas gelap terhadap keluarganya. Ketika Rangga ditangkap, Arwan murka. Ia merasa harga diri keluarga dihancurkan oleh seorang tukang sol sepatu dan aparat sok suci. Malam itu, di kamar kosnya yang sunyi, Arwan menatap layar ponselnya yang memuat berita Simbah Darmo dan keberhasilan polisi, TNI gara-gara orang tua itu. "Rangga dihukum, keluarga kita dipermalukan," gumamnya penuh amarah. Tanpa sepengetahuan atasannya, Arwan mulai mengakses sistem internal kepolisian. Ia mencoba mencari data siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengungkapan kasus JIRIBI. Ia catat nama Letda Andika, Komisaris Raka, dan tentu saja Simbah Darmo. Beberapa hari kemudian, Kompol Raka mendapati sesuatu yang mencurigakan. Laporan penyusupan data muncul dari bagian siber Polri. "Pak, ada akses ilegal ke berkas penyidikan JIRIBI. Alamat IP-nya berasal dari internal Tanah Abang," kata petugas siber. Raka langsung bergerak. Ia segera memanggil Letda Andika dan berkoordinasi untuk membentuk tim kecil. Mereka tak ingin kepercayaan publik dirusak oleh musuh dari dalam. "Kalau benar ini kerjaan orang dalam, kita harus tangani diam-diam. Jangan sampai bocor ke media. Ini lebih berbahaya dari preman jalanan," ucap Andika serius. Sementara itu, Arwan mulai menyusun aksinya. Ia tahu Simbah Darmo setiap pagi berangkat pukul 6 dari rumah kontrakan kecilnya di Kebun Kacang. Ia pun menyewa 2 pemuda untuk mengajarinya pelajaran. Tapi rencana tak berjalan mulus.
Pagi itu, Simbah Darmo yang hendak keluar rumah tiba-tiba ditegur oleh Bu Asni, tetangga depan rumah. "Bah, tunggu sebentar. Tadi malam saya lihat 2 orang mondar-mondir di gang. Saya curiga." Simbah hanya tersenyum. "Mungkin nyasar, Bu." Namun, Bu Asni tak tenang. Ia melapor diam-diam pada ketua RT yang langsung menghubungi Babin Kamtibmas. Dalam waktu singkat, 2 pria bertopi yang menguntit Simbah ditangkap. Mereka akhirnya mengaku mereka dibayar oleh seseorang berinisial A, anggota aparat. Kini Raka dan Andika mulai mencium aroma pengkhianatan. Hasil pelacakan IP dan pengakuan 2 pelaku mengerucut ke satu nama, Bribka Arwan. Namun menuduh sesama polisi bukan perkara mudah. Raka dan Andika memutuskan untuk bermain halus. Mereka memasang mata-mata, menyadap percakapan, dan memancing Arwan dengan informasi palsu. "Sebarkan info kalau Simbah akan dibawa ke acara TV nasional lagi minggu depan. Lokasi dan waktunya kita buat rekayasa," kata Andika. Dan seperti dugaan, info itu sampai ke telinga Arwan. Ia langsung mengatur rencana penyerangan di lokasi palsu. Ia bahkan menyelundupkan pistol rakitan ke dalam mobil yang akan dikirim ke tempat tersebut. Namun di hari H, yang muncul di lokasi bukan Simbah, melainkan puluhan pasukan gabungan dari Resmob dan Kopassus. Bribka Arwan terkejut saat dirinya ditangkap di tempat parkir bawah gedung yang ia kira sebagai tempat acara. Ia sempat mengelak, mengaku hanya patroli, tapi bukti rekaman percakapan dan transfer uang kedua pemuda yang sudah ditangkap tak terbantahkan. "Maaf, Arwan, kita pernah satu regudut, tapi ini pengkhianatan," kata Raka dengan suara berat saat memborgolnya. Berita penangkapan anggota polisi karena persekongkolan dengan ex-Geribi berjaya mengejutkan publik. Tapi kali ini, Kapolres Jakarta Pusat angkat bicara dengan tegas di hadapan media. Tidak ada tempat bagi pengkhianat di tubuh kepolisian. "Kami tak pandang bulu. Tindakan Bribka Arwan adalah pengkhianatan terhadap institusi dan rakyat." Letda Andika dalam wawancara juga berkata, "Kami di TNI tidak hanya bertugas menumpas musuh dari luar, tapi juga menjaga agar keadilan tak dirusak dari dalam." Beberapa hari setelah penangkapan Arwan, suasana Tanah Abang perlahan berubah. Pedagang merasa lebih aman. Tak ada lagi ormas berbaju hitam melintas konvoi. Jalanan tak lagi dipenuhi intimidasi. Simbah Darmo kembali duduk di kursinya, menyemir sepatu pelanggan. Tapi kini, banyak anak-anak muda yang datang. Bukan sekadar menyemir, tapi ingin mendengar cerita hidupnya. "Gimana Mbah bisa sabar waktu dipukuli dulu?" tanya seorang pemuda. Simbah tersenyum sambil mengelap sepatunya. "Karena kalau saya balas dengan amarah, saya jadi sama seperti mereka. Tapi kalau saya sabar, Tuhan yang balas." Sebulan kemudian diadakan Akora Hari Rakyat Pejuang Kota oleh Pemprov DKI. Dalam acara itu, Simbah Darmo dianugerahi penghargaan warga inspiratif 2025. Gubernur DKI dalam pidatonya berkata, "Jakarta butuh lebih banyak Simbah Darmo, bukan karena beliau tua, tapi karena beliau berani jujur, berani bertahan, dan tak pernah membalas dengan kebencian." Simbah pun naik ke podium kecil, mengenakan batik lusuh dan topi hitam polos. "Saya ini hanya tukang sol, tapi saya percaya, di negeri ini, kejujuran masih punya tempat. Kalau kita semua jujur, yang jahat akan gentar, karena kejujuran itu senjata yang paling mematikan." Untuk mereka yang hidup dari kebohongan, tepuk tangan pecah. Kamera-kamera menyorot wajah keriput yang penuh ketegaran. Dan Jakarta sore itu terasa sedikit lebih damai. Malam itu, Jakarta tampak tenang. Meski awan gelap menggantung di langit, lampu jalan menyinari trotoar yang biasanya ramai, kini hanya menyisakan bayangan samar para pejalan kaki yang berlalu lalang. Namun di balik kesunyian itu Eda Jelombang. Ketegangan yang mulai menggetarkan kawasan Tanah Abang dan sekitarnya. 5 orang bekas anggota Ormas Kitribi Berjaya yang telah melarikan diri dari penangkapan beberapa waktu lalu, kini berkumpul di sebuah gudang tua yang tersembunyi di pinggiran Jakarta. Mereka dipimpin oleh Rangga, yang meskipun sudah ditangkap dan dibui sempat, kini dibebaskan dengan jaminan setelah bernegosiasi dengan oknum tertentu di balik layar. Rangga berdiri di depan para pengikutnya, wajahnya penuh amarah dan tekad yang membara. "Kita tidak bisa membiarkan Mbah Darmo dan aparat membuat kita kalah begitu saja." Suaranya bergetar keras. "Mereka sudah menghancurkan harga diri kita, mempermalukan kita di mata seluruh Jakarta." Di sekelilingnya ada Jaka, sang ahli strategi yang lihai merancang rencana konvoi dan intimidasi, serta Bayu yang terkenal brutal dan tidak segan menggunakan kekerasan. Juga 2 orang lainnya, Dedi dan Firman, yang setia mengikuti apapun perintah Rangga. Kita harus tunjukkan siapa Gary Beat sebenarnya. Lanjut Rangga. "Malam ini kita akan kembali ke pasar Tanah Abang, tapi bukan untuk meminta jatah. Kita akan hancurkan segalanya yang membuat kita terpojok.
kita akan balas dendam. Sementara itu, di kantor polisi Jakarta Pusat, Letda Andika dan Kompol Raka tengah bersiap sayap untuk patroli malam. Mereka mendapat laporan intelijen bahwa ada kemungkinan sisa anggota. Gary B berencana melakukan aksi balas dendam. Ini harus kita hadapi dengan tegas, ujar Andika kepada timnya. Kita tidak boleh lengah. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal menjaga ketentraman warga. Di sisi lain, Simbah Darmo yang masih duduk di depan pasar setelah beraktivitas sepanjang hari, mendapatkan kabar dari seorang pedagang kaki lima yang khawatir akan keamanan malam itu. Bah, katanya anak-anak hitam itu mau datang lagi malam ini. Katanya balas dendam. Simbah hanya mengangguk pelan, tanpa kata. Matanya yang lelah tapi penuh semangat menatap ke arah jalanan yang mulai sepi. Malam semakin larut. Sekelak, 5 orang itu bergerak menyusuri jalanan kota, mengenakan pakaian serba hitam dengan tato mencolok di tangan dan leher. Motor-motor mereka berderu pelan, melewati gang-gang sempit, bergerak menuju pasar Tanah Abang. Mereka berhenti di sebuah tikungan, mempersiapkan rencana. Jaka mengeluarkan ponsel, memperlihatkan peta lokasi titik kumpul aparat gabungan. Kita harus hati-hati. Polisi dan TNI pasti sudah siaga, tapi mereka tidak akan menyangka kita menyerang dari belakang pasar. Di situ ada banyak tumpukan barang yang bisa kita gunakan untuk pengalihan. Jelas Jaka. Bayu menyeringai. Aku sudah tidak sabar ingin menghancurkan barang-barang mereka dan bikin mereka takut lagi. Dedi dan Firman hanya mengangguk, siap mengikuti. Sekitar jam 23:30 WIB, mereka mulai bergerak. Bayu memimpin dengan motor besar berwarna hitam yang menyala dengan suara menggelegar. Mereka tiba di belakang pasar, di mana banyak tumpukan kardus dan plastik. Tiba-tiba Bayu melemparkan botol berisi bensin ke tumpukan kardus, menyulut api yang langsung membesar. Asap hitam tebal langsung membumbung ke udara, membakar dan membuat panik pedagang yang tengah membersihkan barang. Suara sirine pun terdengar dari kejauhan. Aparat gabungan yang dipimpin oleh Letda Andika dan Kompol Raka segera tiba di lokasi. Dengan sigap mereka membentuk barisan, mencoba mengendalikan situasi. Jangan biarkan mereka kabur, teriak Andika. Pertempuran kecil pun pecah. Bayu dan Dedi berusaha melawan dengan keras, tapi kekuatan aparat yang terlatih dengan cepat menguasai. Firman terpojok dan berhasil ditangkap setelah berusaha kabur ke gang sempit. Rangga dan Jaka berusaha kabur ke arah jalan besar. Namun Kompol Raka sudah memprediksi arah mereka. Ia bersama beberapa anggota berhasil menghadang dalam perkelahian. Yang sengit, Rangga hampir melayangkan pukulan ke Raka. Namun dengan ketenangan, Raka berhasil menjatuhkan Rangga dan memborgol tangannya. Di tengah situasi kacau itu, Simbah Darmo tiba di lokasi. Ia berjalan pelan ke arah api yang sudah mulai padam. Meski udara penuh dengan bau asap dan ketegangan, Simbah berdiri tegak, menatap wajah para pelaku yang kini tertunduk pasrah. Simbah mendekati Rangga. Nak, apakah kau pikir dengan menghancurkan dan membuat orang takut, hidupmu akan berubah? Apa kau lupa bagaimana aku pernah berusaha membantumu? Rangga yang masih turengengga menatap Simbah dengan mata berkaca-kaca. Saya cuma ingin menjaga harga diri kami, Mbah. Tapi semuanya jadi salah. Simbah mengangguk pelan. Harga diri tidak didapatkan dengan kekerasan, tapi dengan kerja keras dan kejujuran. Keesokan harinya, media kembali membanjiri pasar Tanah Abang dengan berita tentang penangkapan dan kerusuhan kecil yang hampir terjadi. Namun kali ini, fokus utama adalah tentang bagaimana tokoh sederhana bernama Simbah Darmo menjadi simbol harapan dan kedamaian. Kapolda Jakarta juga mengeluarkan pernyataan resmi. Kami akan terus memberantas premanisme dan kriminalitas di ibu kota. Tidak ada toleransi bagi mereka yang mencoba merusak ketentraman warga. Sementara itu Rangga dan kawan-kawan mendapatkan proses hukum yang tegas. Mereka mengikuti program rehabilitasi sosial dan diberikan pelatihan keterampilan agar bisa kembali berintegrasi ke masyarakat secara positif. Simbah Darmo yang dulu dipandang sebelah mata oleh para preman, kini menjadi inspirasi bukan hanya bagi warga Tanah Abang tapi seluruh Jakarta. Sosoknya yang sederhana, penuh keteguhan hati, dan pengampunan mampu mengubah hati orang-orang yang tersesat. Dalam sebuah wawancara singkat, Simbah berkata, kita semua punya kesempatan untuk berubah. Tidak ada kata terlambat selama kita punya niat dan semangat. Jangan biarkan amarah menguasai kita. Karena hanya dengan cinta dan kesabaran, kita bisa membangun kota ini menjadi lebih baik. Malam itu, di kediamannya yang sederhana, Simbah duduk menghadap foto keluarga dan beberapa cangkir teh. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi setidaknya malam ini, Jakarta sedikit lebih aman, dan hatinya lebih tenang. Dan cerita tentang Ormas Kiribi berjaya, Simbah Darmo, aparat polisi, dan perjuangan melawan premanisme
menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kegelapan selalu ada secercah cahaya yang menuntun menuju kebaikan. Seiring bergulirnya waktu, suasana di Pasar Tanah Abang mulai berangsur tenang. Api yang membakar tumpukan kardus kini hanya menjadi kenangan kelam yang pelen-pelen hilang dari ingatan para pedagang dan warga sekitar. Namun, di balik kedamaian itu, ada perubahan besar yang mulai terjadi, terutama di hati mereka yang dulu berseberangan. Rangga, Jaka, Bayu, Dedi, dan Firman, 5 orang anggota Ormas Geribi Berjaya yang telah menjalani proses hukum dan rehabilitasi sedang menapaki babak baru dalam hidup mereka. Dari yang sebelumnya identik dengan kekerasan dan intimidasi, kini mereka mencoba mengubah cara pandang dan pola hidup hari itu. Di sebuah aula kecil milik komunitas sosial di Jakarta Pusat, kelima pria itu berkumpul bersama seorang pembimbing dari dinas sosial bernama Bu Ratna, seorang perempuan ramah yang telah membimbing banyak mantan preman untuk kembali ke masyarakat dengan cara positif. Pak Rangga, saya senang kalian bisa datang tepat waktu, ujar Bu Ratna membuka pertemuan. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang baru. Kita akan belajar bagaimana membangun usaha kecil, bekerja sama, dan tentu saja menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Rangga mengangguk, rasa bersalah dan harapan bergumul dalam hatinya. Bu, saya tahu kami sudah banyak menyakiti orang-orang, tapi kami ingin memperbaiki semuanya. Kami ingin membuktikan kalau kami bisa berubah. Jaka menimpali. Selama ini, kami hanya tahu menuntut dan memaksa. Sekarang kami ingin belajar berdagang, berjualan yang halal, dan tidak merepotkan siapapun. Bu Ratna tersenyum hangat. Bagus sekali. Kalian akan belajar banyak hal, mulai dari pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga keterampilan teknis sesuai minat dan bakat kalian masing-masing. Sementara itu di Pasar Tanah Abang, Simbah Darmo kembali beraktivitas dengan semangat yang tak pernah padam. Namun kali ini, ia tak lagi sendiri. Di sampingnya, mulai tampak sosak-sosak muda yang dulu dikenal sebagai anggota Geribi Berjaya. Mereka membantu Simbah berkeliling menawarkan jasa sol sepatu, dan membersihkan sepatu pelanggan dengan sabar dan telaten. Bayu, yang dulu dikenal paling brutal, kini tampak tersenyum saat menggosok sepatu seorang ibu yang sedang berbelanja. Alhamdulillah, Mbah, ucap Bayu, kami merasa lebih tenang sekarang. Tidak ada lagi rasa takut kalau ketemu polisi atau warga. Simbah mengangguk sambil mengelap keringat. Nah, hidup itu pilihan. Kalau kita mau berubah, pasti akan ada jalan. Tapi jangan lupa, yang paling penting adalah konsistensi dan kesabaran. Di sisi lain, Letda Andika dan Kompol Raka yang dulu memimpin operasi penangkapan Geribi, kini ikut terlibat dalam program pembinaan tersebut. Mereka tidak hanya menjaga ketertiban, tapi juga menjadi mentor bagi para mantan preman agar tidak kembali ke jalan lama. Ini bukan sekadar tugas kami sebagai aparat, kata Andika pada sebuah pertemuan komunitas. Ini adalah tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang ingin berubah dan membangun masa depan yang lebih baik. Raka menambahkan, kami percaya, jika kita memberikan kesempatan dan pendampingan yang tepat, mereka bisa menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Dalam beberapa minggu, perubahan mulai terlihat nyata. Rangga membuka usaha kecil berupa kedai kopi di dekat pasar, yang juga menjadi tempat berkumpul bagi mantan anggota Geribi dan warga setempat. Jaka mengelola bengkel motor sederhana, sementara Bayu membantu Simbah dalam jasa sol sepatu dan kebersihan sepatu. Dedi dan Firman bergabung dalam program pelatihan kerja di Dinas Koperasi, mempelajari keterampilan lain seperti menjahit dan perbengkelan. Keberhasilan mereka pun mulai menarik perhatian warga. Pedagang kaki lima yang dulu ketakutan, kini mulai menerima dan bahkan mendukung kehadiran para mantan preman yang sudah berubah. Suatu sore, ketika hujan ringan mulai turun, Simbah Darmo duduk bersama Rangga di bangku kayu depan kedai kopi kecil itu. Hujan tak menghalangi mereka untuk berbincang hangat. Rangga, saya bangga melihatmu, dan men sudah berusaha berubah. Tapi ingat, jalan ini tidak selalu mulus. Akan ada godaan dan ujian. Rangga mengangguk penuh perhatian. Said, Bah, tapi dengan dukungan seperti ini, kami yakin bisa melewatinya. Tiba-tiba, seorang ibu pedagang datang membawa sebuah paket kecil. Pak Darmo, ini hadiah dari warga. Mereka ingin mengucapkan terima kasih atas usaha Bapak dan teman-teman. Simbah tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Semoga kita semua bisa hidup rukun dan damai. Malamnya, dalam sebuah pertemuan komunitas di aula yang sama, Bu Ratna memberikan sambutan penutupan program pelatihan. Saya bangga pada kalian semua. Kalian sudah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, selama kita mau berusaha dan tidak menyerah. Rangga berdiri mewakili teman-temannya,
mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan. Kami tidak akan menonjolkan kepercayaan ini. Kami berjanji akan terus melangkah ke arah yang benar. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan. Warga, aparat, dan para mantan preman saling berjabat tangan, menandai babak baru dalam kehidupan mereka. Kisah Simbah Darmo dan Ormas Geribi Berjaya yang dulu penuh kekerasan kini berubah menjadi kisah inspiratif tentang harapan, pengampunan, dan kekuatan perubahan. Jakarta, dengan segala hiruk-pikuknya, menjadi saksi bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Selalu ada jalan baru yang menanti untuk ditempuh, asalkan kita berani melangkah dan tidak pernah kehilangan harapan. Langit Jakarta sore itu tampak mendung, pertanda hujan deras akan segera turun. Suasana pasar Tanah Abang mulai sepi setelah aktivitas jual beli mereda. Simbah Darmo dan beberapa mantan anggota GRIB Berjaya yang kini berubah dan berusaha membangun hidup baru, tengah menutup dagangan mereka. Namun, di balik kedamaian yang mulai terjalin, sebuah ujian berat sedang mengintai Rangga, yang kini menjalankan kedai kopi kecil di sekitar pasar. Mendapat kabar dari Jaka dan Bayu bahwa ada kelompok preman baru yang mulai mengintimidasi para pedagang kaki lima. Kelompok ini bukan GRIB Berjaya, tapi mereka menggunakan cara-cara yang sama, memalak, mengancam, dan menyebarkan ketakutan. Ini sudah keterlaluan, kata Bayu dengan wajah serius. Kalau mereka terus beraksi, semua kerja keras kita bisa sia-sia. Rangga mengangguk. Kita harus cari tahu siapa mereka dan hentikan sebelum mereka membuat kerusakan lebih besar. Di sisi lain, Simbah Darmo sedang duduk di bangku kayu depan toko sol sepatu miliknya. Matanya yang putih keriput menatap ke arah jalanan yang mulai lengang. Tiba-tiba seorang pedagang muda datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat ketakutan. Mbah Darmo, ada orang-orang baru yang masuk pasar. Mereka pakai pakaian hitam juga, tapi bukan dari GRIB. Mereka minta uang keamanan dan sudah mulai memukul beberapa pedagang. Simbah menepuk pundak pedagang itu dengan lembut. Kita harus hadapi ini dengan kepala dingin. Kalau mereka mau kerusuhan, kita harus lebih bijak. Rangga bersama Jaka dan Bayu segera mengumpulkan mantan anggota GRIB lainnya untuk mendiskusikan situasi tersebut. Mereka tahu kalau kelompok baru itu akan mengancam keberlangsungan perdamaian yang telah susah payah dibangun. Ini ujian kita, ujar Rangga dengan nada tegas. Kalau kita diam saja, mereka akan menguasai pasar dan membuat kita semua terancam. Jaka menambahkan, saya dengar kelompok itu dipimpin oleh seseorang yang disebut Sigit Hitam. Dia baru keluar dari penjara dan berniat menguasai kembali wilayah ini. Bayu menggeram. Kita tidak bisa biarkan dia mengacaukan semuanya. Kita harus bertindak cepat. Sementara itu, di sebuah gang kecil, Sigit Hitam tengah mengumpulkan para pengikutnya. Wajahnya kasar, berbekas luka-luka kecil, dan sorot matanya penuh dendam. Kita akan tunjukkan siapa penguasa pasar ini, teriak Sigit kepada kelompoknya. Kita akan rampas wilayah ini dari tangan para pengecut yang pura-pura baik. Para pengikutnya mengangkat tangan mereka sambil berteriak yel-yel pemberontakan. Keesokan harinya, ketegangan mulai terasa di pasar Tanah Abang. Kelompok Sigit mulai beraksi, memalak pedagang, bahkan melakukan perusakan kecil. Warga yang takut mulai melapor ke aparat. Rangga dan teman-temannya langsung turun tangan, mencoba menengahi dan mencegah bentrokan. Mereka juga melapor ke polisi dan TNI agar memberikan pengamanan ekstra. Di tengah keributan, Simbah Darmo tetap tenang, mengingatkan semua orang untuk tidak terpancing emosi. Kalau kita membalas dengan kekerasan, mereka yang menang, kata Simbah. Kita harus tunjukkan kedewasaan. Pertemuan antara mantan GRIB dan kelompok Sigit akhirnya terjadi secara tidak sengaja di pasar. Ketika terjadi adu mulut, suasana mulai memanas. Tapi sebelum semuanya berubah jadi perkelahian, polisi dan TNI datang cepat dan melerai. Kompol Raka yang memimpin pengamanan menegaskan, tidak ada tempat bagi kekerasan di sini. Semua harus patuhi hukum. Sigit dan kelompoknya pun dibawa untuk dimintai keterangan. Sementara mantan GRIB diminta menjaga ketertiban dan membantu aparat setelah insiden itu. Rangga dan teman-temannya menyadari bahwa perdamaian yang mereka bangun bukan hanya tentang diri mereka sendiri, tapi juga harus mengayomi lingkungan sekitar. Mereka mulai aktif berkoordinasi dengan aparat dan warga, membentuk kelompok keamanan pasar secara sukarela. Mereka juga mengadakan pelatihan keterampilan dan seminar kewirausahaan bagi para pemuda agar tidak terjerumus ke dunia gelap. Simbah Darmo, yang sudah lanjut usia, merasa bangga melihat perubahan ini. Dalam sebuah acara sederhana di pasar, ia memberi sambutan singkat. Anak-anakku, hidup ini penuh ujian. Tapi kalau kita bersatu dan menjaga kebersamaan,
Tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi. Mari kita bangun pasar dan kota ini dengan kerja keras dan hati yang tulus. Ujian memang berat, tapi dengan kebersamaan, pengertian, dan tekad untuk berubah, setiap tantangan bisa diatasi. Simbah Darmo dan mantan Geribi berjaya membuktikan bahwa di tengah badai, selalu ada pelangi yang menanti. Hari-hari di pasar Tanah Abang kini mulai berubah. Setelah serangkaian pergolakan dan ketegangan yang hampir membuat pasar ini lumpuh, suasana perlahan berangsur-angsur membaik. Simbah Darmo yang dulu menjadi korban intimidasi, kini menjadi sosok yang dihormati tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga oleh mantan anggota GRIB Berjaya yang telah berubah. Pagi itu, udara segar menyelimuti kawasan pasar. Meskipun Jakarta penuh hiruk-pikuk kendaraan dan suara pedagang yang ramai, ada ketenangan yang menyelimuti Blok F di Pasar Tanah Abang. Simbah Darmo mulai membuka gerainya dengan senyum khasnya. Di sampingnya, Bayu dan Jaka membantu mempersiapkan alat-alat sol sepatu dan perlengkapan kebersihan sepatu. Mereka tak lagi sebagai preman, melainkan rekan kerja dan sahabat. Simbah melihat ke arah kedai kopi kecil milik Rangga yang baru saja buka. Kedai itu sudah menjadi tempat nongkrong para pedagang dan warga sekitar. Beberapa anak muda duduk santai sambil menyeruput kopi dan berbincang hangat. Suasana ini sangat berbeda dari dulu, ketika rasa takut menghantui setiap sudut pasar Rangga. "Kamu sudah mulai kebanjiran pelanggan?" tanya Simbah sambil tersenyum. Rangga mengangguk sambil mengelap meja. "Alhamdulillah, Pak. Semakin banyak orang yang datang karena tempat ini nyaman dan aman. Semua merasa dilindungi." Simbah mengangguk. "Puas. Ini hasil kerja keras kalian semua. Saya bangga melihat perubahan ini." Tak lama kemudian, Kompol Raka datang bersama beberapa petugas keamanan pasar. Mereka berkeliling memastikan tidak ada lagi premanisme yang mengganggu aktivitas pedagang. Kompol Raka menyapa Simbah dan para mantan GRIB dengan hangat. "Kami terus berkoordinasi dengan komunitas dan warga untuk menjaga keamanan pasar," ujar Raka. "Dan kami juga mendukung program pelatihan keterampilan yang kalian jalankan." Simbah membalas, "Kami pun berterima kasih atas dukungan kepolisian dan TNI yang tak pernah lelah membimbing kami." Di sudut lain pasar, Dedi dan Firman sedang mengawasi kegiatan pelatihan menjahit dan perbengkelan yang diikuti oleh beberapa pemuda setempat. Program ini dicanangkan untuk memberikan peluang usaha dan keterampilan agar mereka tidak mudah tergoda masuk ke dunia gelap. "Dulu saya tak pernah bayangkan bisa ikut pelatihan seperti ini," kata seorang pemuda dengan mata berbinar. "Sekarang, saya punya harapan untuk masa depan." Dedi tersenyum dan menepuk punggung pemuda itu. "Itulah yang kami inginkan, supaya kita semua bisa bangkit bersama." Namun, perubahan besar ini bukan tanpa tantangan. Suatu sore datang sebuah laporan dari pedagang kaki lima bahwa ada kelompok baru yang mencoba mengacau dan mengintimidasi pedagang. Rangga segera mengumpulkan para mantan anggota GRIB dan tokoh masyarakat setempat untuk membahas langkah-langkah antisipasi. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi," Rangga tegas. "Kita harus bersatu dan waspada." Simbah yang hadir dalam pertemuan itu memberikan wejangan. "Kebersamaan adalah kunci. Kita harus bersikap terbuka dan selalu mengutamakan dialog." Mereka sepakat membentuk satu tim keamanan komunitas yang akan bekerja sama dengan polisi dan TNI, serta mengaktifkan patroli rutin untuk menjaga kedamaian pasar dalam waktu beberapa minggu. Tim keamanan ini mulai beroperasi. Mereka menyisir kawasan pasar, memastikan tidak ada tindakan yang mengganggu ketertiban. Para pedagang juga merasa lebih tenang dan nyaman berjualan. Tidak hanya itu, Rangga bersama para mantan GRIB juga mulai membuka kelas-kelas motivasi dan pengembangan diri, mengajak para pemuda untuk menyalurkan energi mereka ke hal-hal positif. Suatu hari, di depan kedai kopi Rangga, Simbah Darmo memberikan sambutan singkat di hadapan warga dan para peserta pelatihan. "Teman-teman, perjalanan kita tidak mudah, tapi lihatlah hari ini, bagaimana kita bisa bersatu dan saling membantu. Ini adalah awal dari masa depan yang lebih cerah," ucapnya dengan suara penuh haru. Semua yang hadir menyimak dengan penuh perhatian, merasakan kehangatan dan harapan dari kata-kata Simbah. Di sisi lain, Kompol Raka menggelar rapat dengan jajaran kepolisian dan TNI, membahas rencana pengembangan kerjasama dengan komunitas lokal. "Kami akan terus mendukung program-program positif seperti ini. Keamanan dan ketertiban harus berakar dari masyarakat sendiri," katanya. Andika, Letda Kopassus yang juga hadir dalam rapat, menambahkan, "Pendekatan humanis dan pemberdayaan masyarakat adalah kunci sukses kita melawan premanisme." Hari demi hari, pasar Tanah Abang semakin hidup dengan suasana damai. Para pedagang tidak lagi merasa terintimidasi. Anak-anak muda belajar dan bekerja, bukan di jalanan, tapi di bengkel, toko, dan usaha kecil.
Simbah Darmo yang sudah berusia 59 tahun itu sering duduk santai di bangku depan tokonya, menyaksikan hasil kerja keras semua orang. Dalam hatinya ada rasa syukur yang dalam. Ini bukan hanya tentang saya atau mereka, pikir Simbah. Ini tentang kita semua, membangun Jakarta yang lebih baik, tanpa rasa takut dan penuh kasih. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari sebuah luka dan kekerasan, lahirlah harapan dan kebersamaan. Jakarta memang kota yang keras, tapi hati manusia di dalamnya mampu berubah dan memaafkan. Perjalanan mereka mengajarkan bahwa kebaikan dan kedamaian bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, selama ada tekad dan kerjasama.